Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini dengan izinnya kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini di rumah Allah. Posisinya berubah ya, biasanya membelakangi kiblat, kalau sekarang gantian ya, saya yang kemudian menghadap ke arah kiblat. Insya Allah tidak mengurangi khidmat kita untuk mengikuti thalabul ilmi ini, dan kita berharap semoga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam ketaatan dan kebaikan. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan, kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, zuriatnya, para sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita umatnya yang selalu berusaha belajar, mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah, tema yang diminta untuk kita share pada hari ini adalah sebuah tema penting ya, dalam serangkaian upaya kita melakukan tarbiyah zatiyah ya, pembinaan diri, yaitu menjadi muslim yang bermanfaat ya. Ada kalimat atau ada tagline bahwa di antara karakter P1 udah ada ya? Ya baik. Di antara tagline yang mungkin sebagian kita sudah akrab mendengarnya, atau kalau mungkin belum, kita akan perkenalkan pada hari ini, yaitu kalimat nafi'un li ghairi ya, nafi'un li ghairi, bahwa seorang muslim itu dia harus banyak menebar kebaikan, menebar manfaat dalam kehidupannya ya, baik pada ruang lingkup yang paling kecil, keluarga ya, kemudian tetangga, sampai pada ruang lingkup yang lebih besar, yaitu manusia dan dunia gitu. Nah, sekarang seperti apakah pemahaman yang ingin kita bangun ya dari nafi'un li ghairi ini gitu ya, menjadi muslim yang bermanfaat. Ayat ini pernah kita jelaskan sebelum ini ya, tentang iman, amal dan dakwah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang sangat pendek ya, singkat, tapi maknanya luar biasa ya. Kata para ulama, ayat ini itu mencakup separuh agama. Mencakup separuh agama ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi waktu asar atau demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kondisi yang amat-amat rugi. Illalladzina amanu, kata Allah, melainkan tiga orang, melainkan tiga kategori. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, kalau definisi yang kita ajarkan kepada santri atau murid-murid kita, tasdiqun bil qalbi, qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan atau bil jawarih. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengimplementasikan dalam tingkah laku atau perbuatan kita. Nah, kata Allah, orang yang tidak akan rugi adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, iman di sini tidak semata-mata iman dalam arti saya beriman, tapi bagaimana dia terimplementasi dalam kehidupannya. Yang kedua, kata Allah, wa amilus shalihat, orang yang beramal soleh. Jadi beriman, yang kedua beramal soleh. Dan yang ketiga, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Nasihat menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Ya. Kita juga kutip bahwa Al-Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat ini, di awal tafsirnya kata beliau, lauma anzalat al-Qur'an siwa hazihi surah lakafatna. Kalaulah seandainya Allah tidak turunkan ya 113 surah yang lain, cuma surah Wal 'Asr saja cukup untuk menjadi pelajaran dan pendidikan nilai-nilai Islam kepada orang-orang beriman. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Poinnya adalah bahwa kita harus betul-betul bisa mengimplementasikan surah Wal-Asr ini. Ya, bagaimana iman, amal, dan dakwah itu harus hidup dalam keseharian kita. Nah, poin yang akan coba kita ulas pada sore ini atau siang ini, itu bab amal soleh atau kebaikan. Tadi kita katakan di awal bahwa karakter yang ingin kita bangun dari setiap muslim dan muslimah, ya, apapun profesinya, Nabi menghendaki kita menjadi orang yang paling banyak menebar manfaat. Nah, seperti apa Al-Quran kemudian mengetengahkan kepada kita tema-tema tentang menebar manfaat ini? Yang pertama, bahwa menebar manfaat itu ciri orang beriman. Menebar manfaat, ciri orang beriman. Allah firmankan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak serukan yang lain, Allah serukan, Allah panggil orang-orang beriman. Jadi kata para ulama, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Irka'u, ya, rukuklah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wasjudu, dan sujudlah, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Rabb kalian, waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan. Ya, kebaikan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lafaz al khair kata para ulama tafsir, dia yufidul umum. Dia mencakup semua jenis kebaikan di dunia ini. Tidak semata-mata ibadah, tetapi juga kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, sekecil apapun, maka dia masuk pada ruang lingkup al-khair. Ada kalimat lain selain al-khair apa? Al-hasan, ya. Ada lagi misalnya amalun saleh, ya. Nah, ini lafal-lafal kebaikan yang spesifik, dia sempit gitu ya. Tapi kalau Allah datangkan al-khair, ulama tafsir menyebutkan dia yufidul umum. Dia mencakup semua jenis kebaikan, apapun bentuknya. Ya. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapat kemenangan. Yang kedua, Allah mengatakan kepada kita, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita berbuat baik kepada manusia, kita tidak boleh pamrih. Satu-satunya zat yang boleh pamrih itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang boleh pamrih. Allah katakan dalam ayat ini, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah, ya, apa yang dianugerahkan kepada kalian dari kebahagiaan di dunia maupun akhirat, dan janganlah kalian lupa jatah dari kehidupan dunia. Dan Allah katakan dalam ayat ini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian seperti mana Allah telah berbuat baik kepada kita. Jadi satu-satunya zat yang boleh pamrih pada makhluknya itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menguasai kehidupan kita, maka Allah boleh pamrih. Allah boleh pamrih, gitu, ya. Nah, jadi tidak boleh kemudian kita menyamakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau menyamakan Allah dengan kita, karena laitsa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi apapun bentuknya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, ya. Nah, ini ayat yang kedua menceritakan kepada kita bahwa berbuat baik itu perintah Allah, menebar manfaat itu perintah Allah. Dan asal perintah dalam Al-Qur'an apa hukumnya? Wajib. Ada yang hafal kaidahnya? Al-aslu fil amri lil wujub, ya, Masya Allah. Jadi hukum asal, setiap kali ada kata perintah dalam Al-Quran bermakna wajib. Apa itu wajib? Ya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, ya. Jadi ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala
tarki. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu wajib. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kalau ada kata perintah, maka kata para ulama hukum asalnya wajib. Hukum asalnya wajib. Melainkan nanti ada beberapa pengkhususan, dia bisa menjadi sunnah, dia bisa menjadi anjuran saja, itu nanti berdasarkan konteks ayatnya. Tapi kalau tidak ada penjelasan yang spesifik, ya, maka dia berlaku umum, berlaku perintah. Artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang bertakwa itu, kata Allah, adalah orang yang senantiasa berbuat baik. Senantiasa berbuat baik. An-Nahl ayat 128. Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Allah itu senantiasa akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa, dan orang bertakwa itu, kata Allah, mereka senantiasa berbuat baik, senantiasa menebar manfaat. Muhsin, Bapak Ibu, ya. Sebenarnya ayat ini Allah bisa datangkan dengan kalimat lain. Misalnya, walladzina hum yuhsinun, yang mereka berbuat baik. Tapi mengapa Allah datangkan dengan bentuk ismul fa'il? Apunten kalau ada guru bahasa Arab. Ya. Mengapa ismul fa'il itu digantikan? Karena ismul fa'il kan bisa menggantikan fi'il. Mal farqu baina al-fi'il wa ismil fa'il. Ketika Allah ingin menjelaskan satu perbuatan, menggunakan kata kerja atau menggunakan pelaku. Gitu. Dalam bahasa Arab ini bisa dipakai dua-duanya. Ya. Untuk menjelaskan satu perbuatan, kita bisa pakai ismul fa'il atau bisa pakai kata kerja. Contoh, saya makan siang hari ini. Coba kalau dalam bahasa Arab yang biasa, kalau yang fi'il mudhari, akulu atau akulu, kemudian makan siang apa? Al-ghada, ya bisa langsung ya, akulul ghada hadzal yaum. Saya makan siang hari ini. Karena kalau pakai kata kerja. Coba kalau pakai ismul fa'il. Ana akilul ghada hadzal yaum. Apa beda kalimat pertama dan kalimat yang kedua? Ya, yang pertama fi'il mudhari, yang kedua. Betul, benar ya benar. Yang pertama fi'il mudhari, yang kedua dia tidak terikat dengan waktu, betul. Tidak terikat dengan waktu. Meskipun nanti karena ada hadzal yaum ya, berarti dia khusus untuk hari ini. Tapi kalau akil ini dia lebih simple, artinya dia lebih fleksibel. Itu poin satu. Poin duanya apa? Beda antara kalimat kata kerja dengan ismul fa'il. Ingin mengatakan bahwa akil di situ telah menjadi kebiasaan, telah menjadi profesi. Ya, mungkin kalau makan nggak tepat profesi ya. Tapi intinya kalau ada kata lain ya, kita pakai ismul fa'il, artinya perbuatan itu telah rutin kita lakukan. Maka Allah ingin mengatakan pada ayat ini, kalimat fi'il dari muhsin apa? Ahsana yuhsin. Ismul fa'ilnya muhsin. Allah katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang bertakwa, dan ciri-ciri orang bertakwa itu selalu berbuat baik, selalu menebar manfaat. Walladzina hum muhsinun. Jadi dia bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan lagi. Berbuat baik, menebar manfaat itu harus jadi DNA dalam diri kita gitu ya. Jadi dia sesuatu yang sudah terbangun, sesuatu yang sudah terbina, dan dia menjadi karakter gitu. Nah, ini yang ingin kita sharing pada siang ini, ayat-ayat yang menceritakan kepada kita tentang berbuat baik dan menebar manfaat. Kemudian ya pada ayat berikutnya Allah juga berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin, ya, la ma'al muhsinin, ya. Orang-orang yang telah berjuang dalam agama kami akan berikan dia petunjuk jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang yang muhsin, gitu, ya. Jadi Allah itu membersamai, Allah itu menolong, Allah itu membantu, gitu, ya.
Makanya ketika kita merasa kok banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang berat, ya, maka sebagai sarana introspeksi boleh jadi karena kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ditolong karena dia tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin dibersamai oleh Allah, jawabannya menjadi pribadi-pribadi yang muhsin. Dan oleh sebab itulah Nabi mengatakan kalimat ini 1400 tahun yang lalu. Apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bukan orang yang paling banyak harta, bukan orang yang paling banyak ilmu, tapi orang yang paling banyak menebar manfaat, berbagi kebaikan kepada manusia. Gitu, ya, anfa gitu. Jadi kita, Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haruslah menjadi pribadi yang banyak menebar manfaat dan menebar kebaikan. Dan Allah firmankan dalam Quran surah Al-Isra ayat 7, ketika kita berbuat baik sebenarnya kebaikan itu kita lakukan untuk diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik maka sebenarnya kita menabung kebaikan kita di akhirat. Ya, bukan untuk orang lain gitu. Maka kita tidak akan menjadi pribadi perhitungan. Perhitungan dengan orang lain, perhitungan dengan pasangan, perhitungan dengan anak, perhitungan dengan sahabat, perhitungan dengan tetangga. Karena kita yakin kebaikan-kebaikan itu akan menjadi investasi masa depan kita di akhirat. Maka kita tidak ada waktu untuk menghitung-hitung kebaikan kita atau perhitungan pada kontribusi yang kita berikan. Karena Bapak Ibu sekalian, kita pernah sampaikan sebelum ini, kalau kita berharap penghargaan, apresiasi dari manusia, kita akan kecewa. Karena tidak ada yang bisa memberikan balasan setimpal pada kebaikan-kebaikan kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang kita ambil dari sini, kata para ulama, adalah orang-orang beriman itu tidak kehabisan energi dan tidak kehabisan napas untuk berbuat baik. Karena dia tahu kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada dia. Dalam beberapa hadis misalnya, Nabi bersabda pada hadis Bukhari Muslim, man kana fi hajatin akhihi kana Allahu fi hajatih. Orang yang senantiasa membantu keperluan saudaranya, maka akan dibantu keperluannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Muslim, ini hadisnya panjang, kita potong separuhnya. Man nafasa an mu'minin, barang siapa yang melonggarkan, meringankan, membantu beban orang beriman min korobid dunia, dari beban-beban dunia, nafasallahu anhu kurbatan min korobi yaumil qiyamah, maka Allah akan ringankan bebannya dari beban-beban pada hari kiamat kelak. Man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan urusan terhadap orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Ini Masya Allah. Jadi prinsip selalu memudahkan. Ya, jadi tidak seperti tagline mungkin sebagian kecil masyarakat kita, kalau bisa susah mengapa dipermudah, gitu ya kira-kira. Kalau bisa susah mengapa dipermudah, gitu. Ya, subhanallah. Ada yang pernah berurusan dengan imigrasi? Maksudnya bukan Indonesia ya, di luar negeri. Ada yang pernah berurusan dengan imigrasi? Ya. Nah, ini kan juga subhanallah ya. Kadang-kadang persyaratan itu dibuat memang bukan untuk memudahkan, untuk mempersulit, gitu. Untuk mempersulit, gitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian kita perlu balik kondisi ini, dan insya Allah bisa, ya, bisa bagaimana kemudian kita bersama-sama membiasakan, gitu ya, membiasakan menciptakan satu milieu masyarakat yang berupaya memberikan kemudahan dan kelonggaran. Jadi jangan sampai mempersulit, gitu ya. Bahkan pada urusan-urusan yang kecil, gitu ya, misalnya dengan tetangga, kadang-kala kita ada gitu ya, yang punya karakter itu
Kalau bisa sulit, mengapa dipermudah? Gitu, ya. Apakah itu urusan parkir misalnya kan? Atau misalnya sama nih yang punya hajatan gitu ya. Pernah viral ya beberapa pekan lalu kan, ada tetangga yang memblokir halaman rumahnya karena tamu tetangga membludak. Ya, tamu cuma mau numpang duduk makan minum ya, di depan beranda rumah yang memang tidak berpagar, tapi luar biasa diblokir pakai ember, pakai sapu gitu ya. Subhanallah. Ya ini kan diantara penyakit masyarakat kita yang harus kita rubah, dan merubah itu memang harus dari kita sendiri. Jadi tidak bisa kemudian kita berharap perubahan-perubahan itu dimulai dari orang lain, tapi kitalah yang merubahnya. Nah, Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya coba menerjemahkan ya, ada 15 poin bagaimana kita mengimplementasikan prinsip menjadi orang bermanfaat bagi orang lain. Ada banyak poinnya sebenarnya, tapi mungkin juga menyesuaikan waktu yang ada, maka ada 15 poin yang akan kita uraikan. 15 langkah implementasi nafi'un li ghairi. Yang pertama, melaksanakan hak kedua orang tua. Subhanallah. Jadi ketika kita bicara kebaikan, Bapak Ibu sekalian, menebar manfaat, maka orang yang pertama paling berhak mendapat kebaikan kita, orang-orang terdekat kita. Jadi jangan pernah bicara kebaikan di luar, kalau kebaikan itu tidak dirasakan oleh orang-orang terdekat kita. Maka apapun profesi kita, yang masih punya orang tua, maka kita diperintahkan melaksanakan hak kedua orang tua kita. Ini wabil khusus kaum laki-laki, gitu ya. Karena kaum laki-laki mereka tidak putus kewajibannya sampai hari kiamat. Tidak putus kewajibannya, ya. Apapun kemudian sebesar apapun amanah yang dia pikul, gitu ya. Berbeda dengan kaum wanita. Ketika mereka menikah, tidak putus kewajiban dalam arti dia tetap sebagai anak ya, diperintahkan berbuat baik, tapi dia punya ruang lingkup yang terbatas karena seorang wanita ketika dia telah menikah maka suami itu menjadi prioritas ya. Itulah jihad seorang wanita. Kalau anak, jihad pertamanya adalah orang tua, baru istri dan anak-anaknya gitu ya. Tapi seorang wanita, seorang perempuan ketika telah menikah maka jihadnya suami dan keluarga. Ya, kalau misalnya telah terpenuhi kewajiban yang pertama, kata para ulama, juga diperintahkan berbakti kepada orang tuanya. Ya, dan tetap nanti adab dijaga, ya, meminta izin, memberitahu suami, gitu ya. Ini seperti cerita Asma. Asma ini kan punya ibu non muslimah. Jadi kan Asma ini kan saudarinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ketika hijrah kan istri Abu Bakar salah satunya kan tidak muslimah, gitu ya. Satu ketika kata Asma nanya ke Rasul, wahai Rasul, ibu saya datang ke rumah saya, gitu ya, dan minta saya layani dengan baik, minta diperlakukan dengan baik. Apakah saya boleh memperlakukannya? Nabi memerintahkan perlakukan ibumu dengan baik. Subhanallah. Ya, jadi ini dalil kata para ulama bahwa meskipun telah menikah maka istri tetap ya ada kewajiban bakti kepada kedua orang tua, namun dia ada skala prioritas dan ada ruang lingkup di mana nanti istri harus meminta izin dan memberitahu suaminya. Gitu ya. Maka laksanakan hak kedua orang tua. Dan orang tua kata para ulama idealnya diperlakukan kedua-duanya dengan terbaik, gitu ya. Ada hadis yang mengatakan ketika ada sahabat bertanya, wahai Rasul, man ahakun nas bi husni sahabati, ya. Siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi mengatakan ummuka. Nabi ulang sampai 3 kali, yang keempat baru ayah, ya. Nah, ini kata para ulama, mengapa pada konteks hadis ini ibu diistimewakan? Karena memang ibu lebih banyak dan lebih besar perjuangannya. Maka memang selayaknya seorang anak ya itu harus memprioritaskan ibunya. Kalau kita wajib berbakti kepada dua orang tua, kalau kita mampu. Tapi kalau anak harus memilih, dia tidak punya, contohnya saya nggak mampu, harus membantu keduanya. Maka sepakat para ulama yang wajib dibantu adalah ibunya. Gitu. Jadi ayah gugur kewajiban kalau memang tidak mampu kita bantu. Ya, ini maksud dari mengapa Nabi melebihkan kaum ibu ataupun ibu daripada suami. Ya.
Nah, itu terkait dengan poin yang pertama. Jadi bagaimana Bapak Ibu guru sekalian, bahwa kita yang pertama memberikan teladan kebaikan itu di tengah-tengah masyarakat dengan memperlakukan baik kedua orang tua kita. Nabi bersabda, rogima anfin, rogima anfin, rogima anfin, rugi dan celaka, rugi dan celaka, rugi dan celaka, man adoroka walidayhi indal kibar, lam yudkhiluhumal jannah. Orang yang celaka dan rugi, kata Nabi, orang yang bertemu hidup dengan dua orang tuanya, tapi pertemuannya itu tidak membuat sang anak dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini sangat dekat ya dengan keseharian kita. Nabi mengatakan bahwa sejatinya kalau kita masih punya orang tua, itu tiket kita ke surga. Tapi kalau ada orang tua justru tidak membuat kita bisa masuk surga, maka Nabi mengatakan roghima anfin, rugi dan teramat celaka. Ya, rugi dan teramat celaka. Maka Bapak Ibu guru, semoga kita tidak termasuk ya ke dalam kelompok yang Nabi katakan teramat rugi dan celaka. Roghima anfin ini tersungkur, hidungnya ke lumpur gitu atau ke tanah. Jadi ungkapan kinayah, rugi dan celaka orang yang tidak masuk surga padahal bertemu dengan kedua orang tuanya gitu ya. Nah, jadi berbicara pengorbanan kedua orang tua ya, mungkin subhanallah mengapa kita juga melakukan siklus kehidupan ya, dari tadi yang tadinya menjadi anak kemudian menjadi orang tua. Di antara hikmahnya adalah bagaimana kita merasakan dan mendapat pelajaran menjadi orang tua gitu ya. Ini terutama para ibu ya, tahu mungkin ini para ayah yang mungkin mendampingi istri ketika bersalin ya, luar biasa jihadnya antara hidup dan mati ya. Masya Allah ya, maka saya rasa itu di antara pelajaran terbesar yang Allah berikan kepada para suami ya, terutama bagaimana menghargai perjuangan seorang istri ya, perjuangan seorang ibu gitu ya. Maka sama tadi ketika Nabi mengatakan mengapa ibu tetap lebih utama dibanding ayah, karena pengorbanannya. Tidak berarti kemudian kita memarginalkan peran ayah, tidak ya. Ayah juga punya peran yang luar biasa ya. Kan kata Nabi kepada para sahabat yang laki-laki, barang siapa berkeluarga, punya anak dan dia menafkahi anak-anaknya, kemudian mencukupkan semua keperluan mereka, maka anak-anaknya itu menjadi kendaraannya ke surga. Masya Allah. Jadi para ayah juga dihibur oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, poin yang kedua, komitmen dengan adab Islam di rumah. Komitmen dengan adab Islam di rumah. Nah, ini adab-adab yang biasa kita ajarkan kepada santri atau murid-murid kita, gitu ya. Adab adab ucapan gitu ya, adab zikir, adab doa, adab mata, adab tangan ya, adab hati, itu kan semua harus kita juga praktekkan di rumah kita gitu ya, agar memang keluarga kita itu keluarga yang nafi' li ghairi ya, keluarga yang juga menebar manfaat dengan keteladanan kepada orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jadi kita banyak ya punya guru-guru yang inspiratif ya, tidak hanya mereka tapi juga keluarganya, tutur kata keluarganya, anak-anaknya, sopan santunnya, akhlak mereka. Ini tidak mungkin bisa terwujud kalau tidak ada ikhtiar dari kita gitu. Maka selaku ayah, selaku ibu dan selaku orang tua, kita harus bisa kemudian mempraktekkan komitmen adab Islami di rumah. Komitmen adab Islami di rumah. Ya. Yang paling simpel aja, misalnya mengucap salam ketika pulang ke rumah, ya, kemudian berdoa, ya, selanjutnya meminta izin, ya, kemudian berterima kasih, ya, meminta maaf kalau kita tidak bisa menepati janji atau menunda janji. Ya. Ini adab-adab yang ringan. Ya. Nabi pernah menegur seorang perempuan ya, di tengah pengajian seperti ini. Ada seorang perempuan memanggil anak laki-lakinya, anak kesini ya, saya mau berikan sesuatu, gitu ya. Maka anaknya pun berlari dari kejauhan. Sebelum anak itu nyampe, Nabi nanya kepada sang ibu, benarkah engkau akan memberikan sesuatu? Ya, aku ingin memberikan dia kurma. Nabi ingin memastikan jangan sampai kita berbohong pada hal-hal kecil. Ya,
Jangan sampai kita berbohong pada hal-hal kecil, meskipun hanya ingin menjanjikan sesuatu. Kan kadang kalau kita begitu ya, nak pulang gitu ya. Kalau yang udah dewasa mungkin kita WA atau apa gitu ya. Artinya ketika memanggil mereka atau berjanji kepada mereka, janji sekecil apapun, sereceh apapun, Nabi memerintahkan kita untuk memenuhinya. Ya, jadi kata Nabi apa? Berbohong kepada anak-anak terhitung dosa. Terhitung dosa. Nah, jadi jangan sampai, kan belum balik Ustaz. Iya, dia tidak dihisap karena perbuatannya, tapi kita dihisap karena perbuatan kita. Jadi berbohong itu Bapak sekalian. Nah ini, jadi adab-adab Islami, karena apa? Karena anak-anak itu meneropong kehidupan kita. Kita pernah sampaikan ya kemarin satu kalimat yang sering diulang oleh para ulama, kaifa yastaqimu zil wal udul a'wad. Bagaimana mungkin bayang-bayang bisa lurus kalau pohonnya bengkok, gitu ya. Bagaimana mungkin kepiting itu ingin mengajari anaknya jalan lurus sementara dia jalannya miring, gitu ya. Pernah lihat kepiting jalan? Kan miring jalannya, gitu ya. Itu umpama ya, karena nggak mungkin maksa kepiting jalan lurus ya. Nah, itu sudah kodrat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Poinnya adalah Bapak Ibu guru sekalian, bagaimana adab-adab ini harus memang terimplementasi dalam kehidupan kita. Dan adab itu bagian dari upaya kita menebar manfaat dalam rumah tangga. Poin ketiga, melaksanakan hak-hak pasangannya. Hak-hak pasangannya, gitu ya. Nah, jadi tidak boleh superior dalam keluarga. Sering ya kita guru-guru kita mengajarkan, kalau saya mungkin dulu kita punya almarhum Bu Yoyo gitu ya. Kemudian juga ada siapa? Ada Abi Jalal juga sampai hari ini alhamdulillah ya. Kemudian juga ada siapa? Ya ada banyaklah guru-guru kita gitu yang banyak memberikan insight kepada kita tentang pentingnya menjaga melaksanakan hak-hak pasangan kita gitu ya. Karena ketika bicara kebaikan, bicara kebermanfaatan, maka orang terdekat kitalah yang harus lebih dulu merasakan manfaatnya. Jadi laksanakan hak-hak pasangan kita gitu ya. Ada kisah menarik gitu dari Maimunah. Maimunah ini kan istri Nabi ya, jadi bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi satu ketika Maimunah ini punya uang, kemudian dia beli seorang budak perempuan, kemudian dia bebaskan, gitu ya. Ini hadisnya ada di Riyadhus Shalihin yang nanti menjadi dalil oleh para ulama bahwa perempuan itu punya hak sepenuhnya mengelola hartanya, meskipun tidak izin kepada suami, gitu ya. Karena nanti Maimunah membeli budak, membeli budak dan membebaskannya. Dan tidak minta izin ke Nabi, langsung beli aja dan langsung dibebaskan, gitu ya. Dan kalau kita bicara harta istri ada 4 ya, ada 4 kategori harta istri. Yang pertama harta yang dia dapat dari suaminya ketika menikah, apa itu? Mahar, mas kawin, ya. Sepakat para ulama mahar itu untuk istri, bukan untuk ayahnya, bukan ibunya, bukan keluarga besar, bukan pula suaminya. Ini termasuk suami yang utang mahar, kan boleh ya? Menikah boleh hutang, gitu ya. Menikah boleh hutang, gitu ya. Nah, jadi, tapi wajib dibayar ya. Kata para ulama, kalau yang menikah maharnya hutang, maka istri boleh khulu ya, boleh gugat cerai. Ya, jadi pastikan bayar maharnya. Itu satu. Yang kedua, harta istri itu harta yang dia dapat dari orang tuanya berupa warisan. Jadi warisan istri itu harta istri. Yang ketiga, pemberian suami selain mahar, ya, nafkah, kemudian uang jajan dan lain-lain, maka itu hak istri. Yang keempat, sumber-sumber lain yang halal. Misalnya kalau istri bekerja, istri berpenghasilan, maka itu hak istri sepenuhnya. Maka sekalian, maka ini 4 kategori harta istri yang kata para ulama, wanita punya hak pun tasarruf, jadi hak mengelola hartanya. Nah, Ibunda Maimunah ini satu ketika punya uang, beli budak perempuan dan dia bebaskan. Tapi, nah ini, jadi poinnya adalah Ibunda Maimunah tetap menjaga hak-hak pasangan. Apa poinnya? Ibunda Maimunah memberitahu Nabi, wahai Nabi, kamu tahu, aku baru saja membeli seorang budak perempuan,
dan aku bebaskan. Aku bebaskan. Kan dulu budak, dia kalau mau bebas harus dibeli dulu, ya. Dibeli apakah dipakai atau misalnya dibebaskan. Maka Ibunda Maimunah beli dan dibebaskan. Nah, jadi poinnya setelah wanita itu punya hak mengelola harta, tapi dia juga punya kewajiban memberitahu suami. Karena apa? Karena boleh jadi nanti ada implikasi pada keluarga, gitu ya. Ini terutama kan kalau berkaitan dengan transaksi ya. Apalagi kalau yang besar kan boleh jadi apakah kerugian atau tertipu ya, maka kan suami harus terlibat gitu. Maka istri meskipun boleh membelanjakan hartanya tetap beritahu suami. Kang atau Mas atau Bang atau siapa, udah gitu ya. Saya baru aja beli apa misalnya kosmetik misalnya gitu ya. Atau baru aja ke spa misalnya gitu ya. Beritahu suami ya, seperti mana adab yang diajarkan oleh Ibunda Maimunah. Ya, jadi sekurang-kurangnya memberitahu. Tidak perlu minta izin. Tidak perlu minta izin ya, tapi memberitahu saja. Kemudian kata Nabi, benarkah engkau telah membebaskannya? Kemudian kata Ibunda Maimunah, iya, aku telah bebaskannya. Terus kata Rasul, kalau kamu hadiahkan budak itu kepada paman bibimu, itu lebih bermanfaat dan lebih besar pahalanya. Nah, jadi poinnya hadis sekalian, selain jaga hak pasangan, bahwa kita juga berupaya untuk mendapat ridho pasangan kita dan mencari yang terbaik. Mencari yang terbaik ya. Karena boleh jadi ketika ingin melakukan sesuatu kan kita kadang-kala miskin ide gitu ya, belum ada ide gitu ya, jadi masih belum ada gagasan. Maka kalau kita bertukar pandangan dengan suami atau suami kepada istri, kita akan dapatkan sejumlah gagasan yang boleh jadi manfaatnya lebih besar. Seperti mana yang Nabi katakan kepada Maimunah, kalau kamu berikan budak tadi kepada paman atau bibimu, lebih besar pahalanya. Nah ini juga poinnya Pak sekalian. Bab berbuat kebaikan, maka keluarga terdekat kita lah yang berhak untuk merasakannya. Makanya dalam bab zakat, bab sedekah, sepakat para ulama, kalau kita bisa mendistribusikan kepada orang-orang tidak mampu di keluarga kita, itu lebih baik. Maka zakat boleh diberikan kepada keluarga terdekat. Yang penting orang itu tidak wajib kita nafkahi. Paman, wajib nggak dinafkahi kita? Tidak. Bibi, kemudian ponakan, sepupu ya. Jadi siapapun yang tidak wajib kita nafkahi itu boleh kita salurkan zakat. Ada cerita juga dari salah seorang istri Nabi, Zainab ya. Ini Zainab kan ngaji dengan wanita-wanita Madinah dengan Nabi suatu hari, kemudian kata Nabi, ya nisa al-muslimat tasaddaqna walau min hullikunna. Wahai wanita-wanita muslimah, bersedekahlah meskipun dari perhiasan kalian. Nah, Ibunda Zainab ini agak ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, karena beliau ini kan memang suka ya menyimpan perhiasan, tapi suaminya bukanlah orang yang yang berkelapangan. Jadi beliau istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini salah seorang ulama di kalangan sahabat yang memang hidupnya pas-pasan. Kemudian beliau nanya ke Abdullah bin Mas'ud, wahai suamiku, coba kamu temui Nabi, tanya kembali, gitu ya. Boleh nggak saya bersedekah kepada keluarga aja? Boleh nggak saya bersedekah kepada kamu aja? Jadi maksudnya kata Zainab, boleh nggak bersedekah kepada suaminya? Kan tadi Nabi mengatakan kepada wanita Madinah, bersedekahlah meskipun dengan perhiasan kalian, gitu ya. Nah, dia tahu bahwa suaminya orang yang kurang mampu, gitu ya. Maka kata Zainab, minta suaminya datang ke Nabi nanya, boleh nggak istri bersedekah atau membayar zakatnya pada suami? Subhanallah. Ya, boleh nggak bersedekah membayar zakat pada suami? Subhanallah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, kamu aja, saya nggak mau, malu katanya kan. Suami ya, artinya kan punya izzah lah gitu ya. Tahu kalau memang kondisinya tidak kurang bagus keuangannya, tapi malu nanya itu ke Nabi. Maka akhirnya Zainab datang ke Nabi. Bersama dengan nyampe di rumah Nabi sudah ada seorang wanita yang juga punya hajat yang sama. Mereka pengen nanya, boleh nggak istri zakat sedekah pada suami?
kebetulan yang keluar Bilal, kata Zainab, tolong tanyakan ini kepada Nabi, tapi tolong jangan cerita siapa kami. Nah, jadi Zainab tahu bahwa memang suaminya tidak mau kalau Nabi tahu yang nanya itu istrinya. Subhanallah gitu ya. Jadi saling menjaga. Tapi ketika Bilal menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, ada 2 orang wanita Ansor bertanya ini. Kata Nabi, siapa? Nah, tadi Bilal seperti amanahnya Zainab kan nggak boleh ngomong nama gitu ya. Tapi Nabi nanya, siapa yang nanya? Maka akhirnya Bilal ngomong gitu ya. Bilal ngomong akhirnya. Yang nanya Zainab. Zainab siapa kata Nabi? Ya, kata Bilal, Zainab istri Abdullah bin Mas'ud gitu ya. Maka Nabi bersabda bahwa wanita bersedekah dan berzakat kepada keluarga dan suaminya akan mendapatkan kebaikan dan dapat 2 pahala. Subhanallah. 1 pahala sedekah dan 1 pahala menjalin hubungan baik dengan keluarga. Nah, gitu ya. Jadi hadis inilah kemudian dipakai oleh para ulama. Istri boleh bersedekah pada suami. Bahkan boleh berzakat pada suami. Mengapa? Karena suami tidak wajib dinafkahi oleh istri. Jadi siapa aja yang tidak wajib kita nafkahi, boleh kita berikan sedekah, boleh kita nafkahi, boleh kita berikan zakat. Gitu ya. Ya, tapi insya Allah ya, kaum laki-laki dia punya izah gitu ya, punya kehormatan ya. Nggak mau lah kalau diberi zakat oleh istri gitu ya. Ya. Dan para istri hapunten ya, kalau memang ingin membantu suami ya, maka kalimat-kalimatnya tidak harus dengan kata sedekah. Ya. Karena itu akan menyakiti gitu. Apalagi zakat. Waduh, awal itu. Ya, tertulis misalnya ini zakat fakir miskin gitu ya. Allahu Akbar ya. Ya, Masya Allah. Jadi memang sekalian, jadi oleh sebab itu ketika membayar zakat, kata para ulama, tidak wajib dilafalkan dengan kata zakat. Karena boleh jadi ada orang yang merasa tersakiti dengan kalimat itu. Tidak hanya suami kita, bahkan semuanya. Ya, kita mau ngasih zakat ke tetangga nih. Tahu dia memang ya kehidupannya pas-pasan, kita Allah berikan kelebihan, ingin bayar zakat. Bapak Ibu, tidak wajib kita lafalkan kalimat zakat. Yang penting niat. Yang penting niat, gitu ya. Jadi tidak wajib dilafalkan dengan lafal zakat, apalagi plus dengan kamera gitu ya. Nah, ya. Gitu ya. Karena boleh jadi ada ya. Kan kata Allah, kalimat yang baik itu jauh lebih baik daripada sedekah atau pemberian. Ya. Maka pastikan kata zakat, kata sedekah itu tidak kita lafalkan. Ustadz, tapi kalau mau bayar ke amil zakat gimana? Nah, kalau ke amil zakat tidak langsung, boleh kita lafalkan. Tujuannya apa? Agar panitia bisa mengkategorikan mana dana zakat, mana infak yang umum gitu. Ya. Jadi kalau ke amil, tapi kalau kita ingin distribusi langsung kepada mustahik, tidak wajib dilafalkan. Sama juga kalau kita mau transfer ke rekeningnya. Jeng misalnya kita kan punya tetangga karena udah dekat tahu rekeningnya, saya transfer uang ke rekening Mbak itu untuk jajan anak-anak, boleh. Kata ulama, boleh kita kinayahkan dengan kalimat-kalimat yang lain, yang penting kita niatkan zakat. Ya, niatnya zakat meskipun kalau disampaikan dengan kalimat-kalimat yang lain. Gitu. Ya, ini tentang bagaimana kita menjaga dan melaksanakan hak pasangan kita. Poin yang keempat, melaksanakan hak anak-anak kita. Ya, hak anak-anak kita. Ya. Umar mengatakan 3 kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Ini minimal. Ya. Yang pertama, memilihkan pasangan ayah ibu terbaik untuk anak-anak kita.
gitu ya. Jadi tanggung jawab kita laki-laki, para suami, kemudian wanita, ya para ibu, pertama memilih pasangan yang soleh dan soleha. Itu hak anak-anak kita nanti, gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita punya anak, maka beri nama yang baik. Beri nama yang baik. Dan kata ulama, nama yang penting bermakna baik, tidak wajib berbahasa Arab. Meskipun kata Nabi, nama terbaik adalah nama yang disandarkan kepada nama Allah. Abdurrahman, hamba Ar-Rahman. Abdullah, hambanya Allah. Abdur Rauf, Abdul Latif, ya, apalagi Abdul Qasim dan lain-lain. Ya. Jadi intinya boleh kita menggunakan bahasa Arab, boleh pula menggunakan bahasa yang lain, gitu. Ya. Tetapi jangan sampai kemudian takalluf. Takalluf ini berlebih-lebihan, gitu ya. Jadi khawatir nanti dia menjadi menghilangkan makna doa yang ada pada nama anak-anak. Jadi nama itu Bapak sekalian, kalau kita memberi nama, upayakan nama itu berupa doa. Terserah mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, atau mau bahasa campuran, tapi kita upayakan dia bermakna doa. Ya, bermakna doa. Jadi dulu kebiasaan ulama-ulama dulu, satu mereka pakai bahasa Arab, disandarkan kepada nama Allah. Yang kedua, mereka mengambil nama-nama orang-orang soleh. Nama orang-orang soleh. Baik laki-laki atau perempuan. Ini juga diantara cara kita memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengajarkan mereka Al-Quran dan mengajarkan mereka agama. Gitu ya. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat ya. Jadi intinya bagaimana para orang tua melaksanakan hak anak-anaknya. Gitu ya. Itu diantara poin minimalnya. Poin kelima, menyambung silaturahim. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan silaturahim bukan antara orang-orang yang senantiasa menjaganya atau memeliharanya. Silaturahim itu adalah antara orang yang memutuskannya. Jadi silaturahim Bapak Ibu sekalian sesuai dengan namanya, menyambung rahim yang terputus. Gitu ya. Jadi kalau kita udah biasa dengan sahabat, dengan rekan, dengan guru, dengan murid, maka itu ya hubungan persahabatan biasa, itu ukhuwah. Tapi silaturahim kita menyambung hubungan dengan orang yang memutusnya, dengan orang yang memutusnya, gitu. Ya. Dan rahim ini diantara makhluk yang Allah ciptakan. Dia bergantung di arash. Ya. Dalam hadis Riyadhus Shalihin Nabi mengatakan Allah berjanji kepada rahim, apa menurutmu wahai rahim? Aku akan menyambung orang yang menyambungmu, memutus orang yang memutusmu. Kata rahim, iya, aku menginginkannya. Maka kemudian Allah mengatakan, barang siapa yang memutus silaturahim, Allah akan putuskan hubungan dengannya. Barang siapa yang menyambung silaturahim, Allah akan menyambungnya. Dan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Ya. Nah, jadi meskipun mungkin kita diputuskan hubungan silaturahim, mungkin dijauhi, mungkin diboikot gitu ya, tidak ada kontak lagi, tapi tetap kita berupaya menjaga hubungan dan silaturahim tadi. Ini poin kelima. Poin keenam ya, sudah masuk tadi poin yang keempat juga, menikah dengan pasangan yang sesuai. Mengapa Nabi biasanya ketika menasehati para sahabat menikah dengan pasangan yang sesuai, ini agar potensi-potensi kebermanfaatan semakin luas, semakin besar. Gitu. Maka penting ya, ketika memilih pasangan itu ya seide, sepikro, ya sepandangan gitu ya. Karena bagaimanapun kita perlu meneruskan kebaikan-kebaikan yang sudah kita biasakan di masa jomblo dulu gitu. Ya. Jadi khawatir gitu ya, kalau menikah dengan orang yang tidak sepikro, udah itu bisa-bisa gantung sepatu gitu ya. Jadi sudah mungkin dia dulu terlibat di banyak aktivitas kebaikan sosial gitu ya, ketemu pasangan yang tidak yang tidak sepandangan, tidak sepikroh gitu ya. Nah, kalau mungkin ada tidak semanhat gitu ya, nah, ini mungkin agak berlebihan lah gitu ya. Intinya bagaimana
suami itu orang soleh, istri itu soleha. Karena kalau dia soleh dan soleha, insya Allah ya dia tidak akan menjadi penghalang untuk kita berbuat kebaikan. Poin ketujuh, membantu tetangga. Membantu tetangga. Kata Nabi, bantulah tetangga kalian meskipun dengan hanya memberikan kaki kambing. Ya, kata Nabi, idza tabakhtum fa'akthirul ma'aha. Ya, kalau kalian masak sayur, perbanyaklah kuahnya. Ya, fata'ahadat jironaha. Maka kita bagi-bagilah kepada tetangga. Ya. Nabi adalah orang yang paling banyak membantu tetangganya. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah." Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya. Dan Nabi juga bersabda, di antara wasiat yang paling sering diulang oleh Jibril kepada Nabi tentang memuliakan tetangga. Seolah-olah kata Nabi, ketika aku meninggal nanti, tetanggaku ini akan menjadi ahli warisku. Karena seringnya Jibril itu menasihati Nabi tentang memuliakan tetangga. Ya. Jadi pastikan kita memuliakan tetangga. Implementasi nafi' li ghairihi yang ke-8, memuliakan tamu. Yang punya tamu kita muliakan, ini diantara bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Ke-9, membantu orang yang membutuhkan, tadi kita sudah sampaikan. Ke-10, membantu orang yang terzalimi. Ya, membantu orang yang terzalimi. Ulama mengatakan termasuk membantu orang yang zalim. Ada sahabat nanya, ya Rasulullah, nansuru idza kana mazlumin, kaifa nansur idza kana zalimin? Ya, kita bantu orang yang dizalimi, bagaimana cara membantu orang yang zalim? Nabi bersabda, membantu orang yang zalim adalah mencegahnya dari perbuatan zalim. Gitu, ya. Jadi upayakan kita juga ikut ya membantu sahabat-sahabat kita agar tidak berbuat zalim. Ke-11, ikut berpartisipasi dalam kegembiraan. Masya Allah. Ini poinnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada sahabat kita, tetangga kita yang merayakan kegembiraannya, kita disunahkan ikut bergembira. Ikut bergembira. Ya. Dulu para guru kami di Al-Azhar mencontohkan yang paling mudah itu, kata beliau, ya, ketika seseorang bercerita tentang busyra, kabar gembira yang baru dia dapat, maka kita mendukung, mendoakan, dan memberi senyuman, itu bagian dari berpartisipasi dalam kegembiraan. Kata Nabi, di antara kebaikan seorang muslim, sururun yudkhiluhu fi qalbil muslim. Rasa gembira yang kita masukkan pada hati orang beriman. Gitu. Ya kan kita kadang-kala hapunten ya, kayak di WA gitu. Ya, ada ibu-ibu atau seorang bapak lagi posting anaknya yang lagi terima piala gitu. Mungkin bagi kita yang keluarga juara gitu ya misalnya gitu ya, mungkin bukan hal yang luar biasa, udah biasa banget di rumah itu dapat piala, dapat penghargaan gitu. Tapi kemudian kalau kita ikut ya, paling tidak mendoakan, berkomentar baik ya, atau kasih jempol, itu luar biasa sekalian ya. Artinya kata Nabi, di antara kebaikan muslim itu kita memasukkan rasa gembira kepada hati orang muslim. Gitu, ya. Jadi meskipun dengan hanya jempol gitu ya, hanya dengan senyuman yang kita berikan ya, emot-emot itu kan jangan kita remehkan gitu ya. Jadi termasuk ya bagian dari kita bergembira dan berpartisipasi dalam penghibur orang lain. Poin ke-12, mendorong orang lain berbuat baik ya. Kemudian ke-13, tabadul hadaya. Ini saya persingkat aja ya biar nanti kita banyak diskusi. Tukar menukar hadiah. Tukar menukar hadiah ini diantara bentuk menjadi pribadi yang nafi' li ghairi. Gitu ya. Jadi bagus tuh kalau ada ya acara di sekolah antara murid ada pertukaran hadiah. Ustadz, apakah termasuk riba? Horor tidak. Sepakat para ulama saling tukar menukar hadiah tidak termasuk horor
tidak termasuk riba, gitu ya. Pertama, karena hadiah itu bukan komoditi riba, ya. Riba itu kan pada komoditi yang khusus sudah ditetapkan, emas, perak, ya, gandum kasar, gandum halus, kemudian garam dan kurma, gitu. Jadi hadiah tidak termasuk komoditi riba. Yang kedua, kan dia nggak tahu ada gharar. Dia tidak tahu karena itu hadiah, bukan jual beli. Beda kalau jual beli, ya. Nah, jual beli seperti mystery box, gitu ya. Nah, itu memang sebagian besar para ulama mengatakan gharar, ya. Jadi mengatakan dia sesuatu yang tidak jelas. Meskipun sebagian lain mengatakan boleh. Karena apa? Mystery box, gitu ya. Meskipun dia gharar, ya, tetapi oleh marketplace telah ditetapkan ada nilai nominal, artinya meskipun dia tidak tahu barangnya apa, tapi dia bakal dapat harga seminimal itu. Ini boleh, ya. Makanya ada khilaf. Jadi ya kita toleransi aja. Yang mau beli mystery box silakan, yang tidak juga silakan, karena kedua-dua memiliki sandaran yang jelas, gitu ya. Yang ke-14, mendamaikan permusuhan. Jadi bukan ngompori, ya. Bukan ngompori, bukan manas-manasin, gitu ya. Bukan jadi kompor gas, ya. Nah, tapi bagaimana kita mendamaikan permusuhan. Terakhir, dakwah dengan lisan, perbuatan, dan keteladanan. Ya. Demikian sekalian, ya, karena waktu kita terbatas, maka saya persilakan mungkin Bapak Ibu guru mau bertanya atau menambahkan, dipersilakan. Yang pertama, ini jelas sekali, ya, pertanyaannya tentang mendahulukan kedua orang tua. Ini terutama kalau konteksnya perempuan, ya. Kalau konteks laki-laki, maka tidak ada khilaf di kalangan para ulama, seorang laki-laki harus prioritas orang tuanya. Ya, jadi tolong, ya, kepada para istri, para ibu, maka dukung suami menjalankan kewajibannya, gitu ya. Nah, jadi walaupun tentu harus komunikasi, ya, kepada para istri, jangan sampai kemudian terjadi miskomunikasi. Betul, sedang menjalankan kewajiban, namun kan perlu disampaikan, ya, terutama kan kalau berkaitan dengan finansial, gitu ya. Nah, jadi tetap ulama sepakat bahwa kalau laki-laki itu wajib mendahulukan kedua orang tua, namun tetap berkomunikasi dengan pasangan. Adapun wanita, tadi kita katakan ulama sepakat tanpa ada perbedaan, istri mendahulukan suami dan anak-anaknya, itu normatif, gitu ya. Tapi memang kadang-kala kan tidak semudah itu, gitu ya, pada keadaan-keadaan tertentu. Maka kalau saya sarankan tetap berkomunikasi dengan suami, gitu ya. Jadi meminta suami pertama satu untuk memahami keadaannya, yang kedua minta dia membantu, membantu. Persoalannya adalah ketika kita membuat keputusan sendiri, kemudian suami tidak ridho, itu persoalannya, gitu ya. Masalah suami yang terlalu hyper protektif, gitu ya, terhadap istri misalnya, itu dosa suami misalnya kalau sampai pada level dosa. Tapi ketika istri mengabaikan hak suami, itu dosa istri yang tidak bisa dihindari, gitu ya. Maka kalau saya sarankan dalam kondisi apapun, ya, tetap komunikasi dengan pasangan, karena itu kuncinya, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita mengejar kemaslahatan membuat kemudaratan. Kan kata para ulama, kalau ada benturan nih, satu ada kondisi mudarat, satu ada kondisi maslahat, maka lebih utamakan yang menghindari mudarat. Darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Menghindari mudarat lebih utama dibanding mengejar maslahat. Kita dapat maslahat, dapat pahala, membantu orang tua, tapi berisiko misalnya kita udah tahu nih tipe suami, tipe yang hyper protektif, gitu ya, kemudian hyper lah dalam segala hal, gitu ya. Maka jangan sampai sikap kita ingin mendapat kebaikan justru nanti disikapi berbeda oleh suami, gitu ya. Tapi saya yakin insya Allah kalau untuk orang tua, selama kita komunikasi dan pelajarilah psikologi suami, ya, saya rasa banyak ilmu yang kita bisa gali, ya. Kan kadangkala kita itu kurang memperhatikan bahasa tubuh, ya, ini penting, ya. Jadi kan suami ini kan mereka sebenarnya kan tahu, ya, artinya meskipun mereka tegas, ya, bahkan mungkin keras, tapi mereka lembut, ya, walaupun bukan makhluk halus, gitu ya. Tapi mudah dibujuk, gitu ya, mudah terketuk hatinya. Tinggal bagaimana istri kemudian mengupayakannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, anak wanita mengurus ayah atau anak laki-laki mengurus ibu. Nah, ini penting, ya. Betul bahwa
ibu dan ayah kita adalah mahram kita, orang yang haram menikah dengan kita. Tapi ada batas-batas pada auratnya, baik ketika dia hidup ataupun ketika dia sudah meninggal dunia. Jadi awas ya, jangan salah paham. Mahram itu tidak berarti halal kita lihat auratnya, enggak, haram. Kata para ulama, nanti ada aurat sughra, ada aurat kubra. Ada aurat yang kecil, ada aurat yang besar. Gitu ya. Aurat yang kecil yang tidak boleh terlihat oleh orang luar, yang bukan mahram, tapi boleh dilihat oleh mahramnya, ya. Ibu dari leher ke atas, gitu ya. Kemudian dari lutut ke bawah, gitu ya. Begitu pula ayah terhadap anak perempuan, ya, dari lutut ke atas, gitu ya. Kemudian bokongnya, gitu ya. Nah, jadi pada bagian yang memang tidak boleh terlihat atau yang kita tutup dengan celana, gitu ya. Jadi dalam kondisi apapun, apakah anak perempuan mengurusi ayahnya atau anak laki-laki mengurusi ibunya, aurat itu berlaku. Hapunten ya, termasuk ketika kita terlibat pemulasaraan orang tua kita. Awas ya, tetap wajib dijaga. Haram anak-anak melihat aurat anaknya. Ya, kecuali anak-anak melihat aurat orang tuanya, gitu ya. Tapi kalau orang tua itu jumhur ulama mengatakan boleh. Ya, meskipun sebagian mengatakan tetap tidak boleh ya, terutama aurat yang kubro gitu ya. Ya, yang ditutup oleh, kalau bahasa psikologi itu pakaian bagian tubuh yang ditutup oleh pakaian renang gitu ya. Nah, itu yang disebut aurat kubro gitu ya. Ini bagian yang tidak boleh terlihat. Maka sama ketika seorang anak perempuan memang terpaksa harus mengurusi ayahnya, maka jaga aurat itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya memang dia tidak bisa, maka bisa meminta bantuan orang lain gitu ya. Apakah dengan membayar atau meminta jasa gitu ya. Yang terakhir, maaf, ada yang ketiga tadi, istri mengeluarkan infak sedekah. Kemudian tadi poin itu dipisah gitu ya. Ya. Bapak sekalian, pertama gini ya, harta istri, pada harta suami ada hak istri. Pada harta istri tidak ada hak suami, ya. Itu clear, semua clear ya. Kemudian punten. Punten. Ya. Nah, maka nanti ada beberapa konsekuensi kalau seandainya kita beli aset bersama. Ya, kita beli aset bersama, maka perlu nanti dipahami bahwa ketika kita beli aset bersama seperti mobil, kemudian rumah atau tanah gitu ya, maka ketika salah seorang meninggal dunia itu harus dipisah dulu hartanya, ya, dipisah kepada apa? Kepada masing-masing ahli warisnya, karena suami punya ahli warisnya, istri punya ahli warisnya, betul? Betul. Walaupun nanti istri bagian dari ahli waris suami, begitu pula sebaliknya, ya. Nah, jadi kan kalau suami kan nanti dia punya orang tua, dia punya saudara, dia punya anak gitu, ya. Nah, jadi kita harus pisahkan dulu harta antara suami dengan istri gitu. Ini juga nanti berimplikasi ketika soal zakat, ya. Zakat, nah ini penting ya, zakat tidak hanya wajib dibayar kaum laki-laki. Perempuan yang punya harta wajib mengeluarkan zakatnya. Perempuan yang punya harta wajib mengeluarkan zakatnya. Suami ngasih jajan misal per bulan, nanti sama istri ditabung, ya. Kemudian terkumpul emas 1 kilo gitu misalnya, ya, misalnya. maka emasnya wajib dizakatkan setiap tahun sekali, dikeluarkan berapa? 2,5%. Gitu, ya. Begitu pula yang punya tabungan, yang punya deposito, yang beli sukuk, yang beli reksadana, itu dikeluarkan 2,5%, setahun sekali 2,5% dari harta yang dia punya. Jadi tidak hanya suami yang wajib bayar zakat, tapi dari harta masing-masing, ya. Jadi tidak akumulatif. Jadi suami mengeluarkan zakat dari hartanya, istri mengeluarkan
harta zakat dari hartanya gitu ya. Nah, itu terkait dengan zakat. Jadi tidak akumulatif Ibu ya. Kemudian yang terakhir tentang dosa berbohong, berdusta atau ingkar janji kepada anak-anak, satu kata para ulama ya, seperti mana yang Nabi isyaratkan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua memenuhi janji kita. Memenuhi janji kita gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita memenuhi janji gitu ya, maka paling tidak itu bisa menjadi kafarat dosa kita gitu ya. Dan anak-anak ini ingatan mereka sama dengan kaum wanita gitu ya. Jadi meskipun sudah 20 tahun, 30 tahun lalu mereka masih ingat gitu ya. Nah, jadi suami jangan pernah kemudian membuat momen yang tidak indah ya. Karena bakal diungkit-ungkit terus gitu ya. Nah, jadi anak-anak juga begitu ya. Nah, jadi pernah nggak Bapak Ibu sekalian, kita dikomentari atau dikritik oleh anak-anak gitu ya. Ketika kita berjanji, anak-anak kadang komen, kemarin juga janji tapi nggak dipenuhi gitu. Nah, ini bahaya ya. Itu kalau sudah ada sikap yang seperti itu, warning sekalian ya. Karena memang keteladanan yang diberikan oleh orang tua itu dia luar biasa, sangat berpengaruh pada anak-anak gitu ya. Jadi saya sarankan kepada kita semua, para ayah, para ibu, para orang tua, jika memang harus terpaksa menunda janji, buatlah janji baru dan komitmen dengan janji baru itu. Kan kadang-kala nih sama kan, kita mau janji mau ngajak main gitu ya, mau ngajak makan. Kadang-kala memang bentrok dengan kegiatan, dengan amanah yang tidak bisa kita tunda gitu ya. Maka wajib mengkomunikasikan ya. Dan anak-anak itu mereka akan merekam itu ya. Jadi kita belajar menanamkan sikap menepati janji dan menanamkan keteladanan gitu ya. Ini penting, jangan sampai nanti mereka banyak menyerap karakter-karakter buruk dari orang tua ya. Nah, jadi kitalah yang paling banyak memberi warnakan. Makanya kan kata Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang memberi warna Yahudi, Majusi atau Nasrani. Kita nggak mungkin jadi anak-anak kita seperti itu, tapi boleh jadi sikap kita ya mungkin tidak sengaja ya, tapi karena kita mungkin membiarkannya atau memandang itu perkara yang remeh, perkara yang ringan, sehingga berulang-ulang ya. Ini diantara wasiat yang banyak disampaikan oleh guru-guru kita. Jika memang terpaksa menunda janji, sampaikan kepada anak kita ya, agar mereka belajar mentoleransi dan belajar memaklumi. Demikian, semoga ada manfaatnya karena waktu sudah habis. Insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan dan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton YouTube Sekolah Bintang Madani. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya.